Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, Al-Khaliq, Al-Musawwir, Al-Mudabbir, Al-Hakim yang telah mewajibkan kita di rumahnya ini, di Masjid Ar-Rawdah, bersesuaian dengan hadis Rasulullah SAW ketika beliau menjelaskan tentang majelis ilmu dan menisbahkan majelis ilmu dengan kalimat Rawdah min Riyadil Jannah. Rawdah min Riyadil Jannah, kebun di antara kebun-kebun surga. Maka budaya yang dirahmati Allah, panjenengan sekarang berada di antara kebun-kebun surga itu, sehingga kita senantiasa berharap sebagaimana janji Rasulullah SAW untuk kebun-kebun surga yang seperti ini, maka sayap-sayap malaikat akan menaungi kita, didoakannya kita untuk mendapat ampunan dari Allah dari awal hingga akhirnya majelis, insyaallah. Salawat salam semoga senantiasa teriktikkan di qalbi wa qulubul lisan wal af'al fil arkan ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, uswatuna wa qudwatuna, yang kita senantiasa berharap bisa membersamai beliau kelak di yaumul hisab, menjadi bagian dari umat yang akan mendapat hidangan air dari Al-Haud Al-Kautsar, dan itu janji Rasulullah SAW bagi umatnya yang sesiapa saja mendapatkan suguhan dari Al-Haud Al-Kautsar, maka dengan meminumnya kita tidak akan pernah haus selamanya. Ini janji Rasulullah SAW. Yang kami hormati jajaran yayasan dan ketakdiran Masjid Ar-Rawdah bersama dengan seluruh bunda ayah yang hadir di kajian akad pertama, dan tadi disampaikan oleh Ustaz Ali Said setelah off gitu ya, kemudian kembali diadakan hari ini. Semoga bunda ayah dan hati Allah, berapapun yang hadir, kita meyakini kehadiran kita akan memberikan kontribusi positif dalam rangka membangun peradaban umat dimanapun, termasuk di negeri ini. Itu kita berharap, dan kita sangat berharap. Para bunda yang dirahmati Allah, hari ini kami mendapat amanah menyampaikan materi yang berkaitan dengan timeline kehidupan Rasulullah SAW. Kehidupan sebaik-baik manusia, sebaik-baik hamba, seelok-elok pemilik akhlak dan adab, itu Rasulullah SAW. Maka mengkaji kehidupan beliau menjadi hal yang niscaya, menjadi hal yang harus, menjadi hal yang wajib bagi setiap muslim dan mukmin, untuk kemudian kita berharap diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa itba, mencontoh apa-apa yang telah beliau contohkan, dan ujungnya kita akan mendapat bagian syafa'atul utsman dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Bunda ya, Bapak Ibu dirahmati Allah, berbicara tentang timeline kehidupan Rasulullah SAW, ada sekian banyak rujukan, ada sekian banyak kitab-kitab turas dari para ulama-ulama salaf yang bisa kita jadikan rujukan. Rujukan yang paling masyhur itu biasanya Sirah Ibnu Hisam, ada 2 jilid. Kemudian ada Ibnu Ishaq, ada Sirah At-Tabari, dan beberapa kitab-kitab sirah yang lain. Termasuk Ibnu Katsir juga menulisnya kitab secara khusus tentang kehidupan Rasulullah SAW. Sedangkan para ulama mutaakhirin itu yang biasa menjadi rujukan kehidupan Rasulullah SAW adalah Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Kitabnya judulnya Ar-Rahiqul Maktum. Ada lagi Dr. Ali Muhammad As-Sallafi, beliau ini memang pakar sejarah yang buah-buah karyanya mendunia. Ada lagi Dr. Said Ramadan Al-Buti, beliau ini syahid ulama dari Suriah. Syahidnya pas memberikan tausiah atau kajian tafsir, Bapak. Itu mungkin di YouTube kalau belum dihapus masih ada sampai hari ini. Jadi Dr. Said Ramadan Al-Buti pada saat memberikan
tafsir masjid di Damaskus, di bawah meja kiri dipasang bom. Dan barusan beliau membuka salam bersalawat atas Rasulullah, masuk pada mobil awal bomnya meledak. Dan karena masjidnya ada kamera CCTV sehingga terekam kejadian itu. Ini penulis kitab sirah, salah satu penulis kitab sirah terbaik di masa mutaakhir ini, Dr. Said Ramadan Al-Mufti, dan sekian banyak ulama-ulama lain. Maka kita mencoba untuk mengambil dari rujukan-rujukan tersebut, kita combine untuk tidak melulu melihat hanya dari satu sudut pandang kitab saja. Kita mencoba untuk mengambil dari beberapa kitab yang tadi saya sampaikan, yang alhamdulillah paling tidak 80% kami diberikan oleh Allah kemudahan untuk belajar. Maka pada ayat rahmati Allah, kita akan mencoba melihat bagaimana kehidupan sebaik-baik manusia. Lahir di antara pertarungan dua ideologi besar. Jadi masa lalu zaman dulu ketika Muhammad bin Abdullah lahir, Rasulullah SAW, itu kalau kita buat peta atau kalau kita membaca peta itu sangat sederhana. Karena peta masa itu hanya membagi bumi ini menjadi dua kekuatan besar dan selainnya, dua kekuatan superpower dan selainnya. Saya sebut dan selainnya ini juga tidak masuk hitungan atau tidak terlalu masuk hitungan. Dua kekuatan superpower yang saya maksudkan, yang pertama adalah Romawi. Romawi terbagi menjadi dua, ada Romawi Barat ibu kota Rom, ada Romawi Timur ibu kota Bizantium. Bizantium yang sekarang kita bisa melihat Istanbul, itu tempat yang menjadi pusat kotanya, ya, pusat peradabannya. Kemudian yang kedua Persia. Jadi yang pertama Romawi terbagi dua, Romawi Barat Timur, Barat ibu kota Rom, Timur ibu kota Bizantium. Kemudian yang kedua Persia. Persia itu memiliki kekuasaan atau wilayah teritorial jauh lebih besar dibanding Romawi. Tapi pertarungan antara kedua kerajaan besar ini, pemerintah besar ini, menangnya saling silang. Jadi Persia waktu itu 7,2 juta kilometer persegi luas kekuasaannya. Jenengan pernah tahu Indonesia itu berapa juta meter persegi? 1,9. Katakan 2 juta, 2 juta. 2 juta kilometer persegi. Persia waktu itu 7,2. Itu berarti hampir 3 kali lipat, ya. Hampir 3 kali lipat wilayah Indonesia hari ini itu Persia. Sedangkan Romawi sekitar 5, sekian, 2 kali lebih besar dibanding Indonesia hari ini kekuasaan. Yang menarik, di antara dua kekuasaan itu tidak ada yang pernah melirik Jazirah Arab. Jazirah Arab itu bukan daerah yang kemudian menjadi target untuk dijajah atau dikuasai. Wabil khusus kita bicara Hijaz, lebih tepatnya Hijaz. Karena Jazirah Arab itu ada Syam, ada Hadramaut, Yaman dan seterusnya. Kita bicara Hijaz. Jadi Makkah, Madinah dan sekitarnya termasuk Taif itu wilayah yang tidak menjadi bagian yang dilirik oleh bangsa-bangsa besar. Kenapa? Karena SDA-nya, sumber daya alamnya tidak menarik, cuman pasir saja. Pasir, gurun, pepohonan kurma juga masih belum bagus. Madinah itu wilayah agraris dia, wilayah perkebunan dia. Tapi hari itu Madinah masih belum se-elok hari ini. Maksudnya belum se-elok itu perkebunannya. Waktu itu yang masih menjadi target bagi Romawi dan Persia itu cuma dua, yakni Syam dan Yaman. Jadi kalau kita lihat peta Jazirah Arab, Syam itu ada di sebelah utara, di atas kalau kita lihat peta, di utara. Syam itu dulu Pak, kita menyebut Syam itu ya. Kalau sekarang itu terdiri dari Palestina, Yordan, Suriah dan Lebanon. Itu dulu namanya Syam. Jadi kalau kemudian disebut di dalam sejarah berdagang ke Syam, itu berarti berdagang di wilayah itu. Yordan, Palestina, Lebanon, Suriah atau Syria. Kemudian yang kedua, yang menjadi target jajahan di Jazirah Arab selain Syam. Syam itu wilayah subur, Palestina itu wilayah paling subur.
Itu bahkan diakui oleh sejarawan dari barat namanya Philip K. Dick. Dia menulis buku judulnya History of Arab, dan di sana dia menuliskan bahwa Palestina itu wilayah paling subur di Jazirah Arab. Sekian banyak macam buah, tanaman, sayuran bisa kita dapatkan di sana. Kemudian yang kedua Yaman. Nah, kita akan mulai dari sini nanti, dari Yaman. Bagaimana timeline kehidupan Rasulullah SAW. Ini biasanya kajiannya berapa menit, Bu? 1 jam? 2 jam? Wah, ini udah mengorupsi waktu. Bukan mengorupsi, menambah waktu ini. Saya itu kalau kajian enak Bapak Ibu, lihat jamaah. Kalau lihat audiens yang muat sudah 3 orang saya hentikan. Jadi jenengan kalau ingin segera selesai menguap saja berjamaah. Jadi budaya yang dirahmati Allah, kita akan mulai dari Yaman. Biasanya saya pakai slide, pakai tayangan untuk menunjukkan wilayahnya mana biar mudah. Panjenengan bisa gambar. Jadi yang pertama kita akan awali dari Yaman. Kalau tadi saya bilang Syam itu wilayah utara, Pak, maka Yaman wilayah pundi? Selatan. Untuk memudahkan begini, Pak. Kalau Bapak umroh atau haji, pada saat jenengan dulu umroh atau jenengan haji, katakan ini Ka'bah. Ka'bah. Kalau ini Ka'bah, jenengan tawaf melalui rukun Hajar Aswad. Katakan ini tisu ini Hajar Aswad. Berarti ini disebut rukun Hajar. Rukun itu sudut. Rukun Hajar Aswad itu berarti sudut Ka'bah yang ada Hajar Aswad. Kalau ini Hajar Aswad, Pak, non sewu, maka nanti panjenengan ketika tawaf itu ke kanan atau ke kiri? Ke kiri kata Bapak. Arahnya berlawanan arah putaran jarum jam. Coba jenengan amati. Kalau ini rukun Hajar Aswad, berarti ini namanya rukun Iraqi. Kalau jenengan bingung dari sini dulu lah biar mudah. Kalau ini rukun Hajar Aswad, ini rukun apa? Yamani. Rukun Yamani. Disebut rukun Yamani itu berarti sudut yang menghadap Yaman. Berarti selatan. Tadi saya bilang kalau sana Yaman, sana mana Pak tadi Pak? Tadi saya bilang kalau sana Yaman, sana Syam. Syam. Maka sudut Ka'bah yang di sini disebut rukun Syami. Rukun Yamani, rukun Hajar Aswad, rukun Syami, di sini rukun Iraqi. Karena ini menghadap Irak. Jadi Yaman, kita kembali Yaman ya. Ini tadi untuk memudahkan arah saja kalau kita pas tawaf. Jadi budaya yang dirahmati Allah, waktu itu Yaman sebelum kelahiran Rasulullah SAW dikuasai oleh Raja Nasrani. Setelah itu kemudian dikuasai oleh Raja Yahudi. Ketika kemudian Raja Yahudi bin Nuwas itu menguasai Yaman, maka seluruh penduduk Yaman diminta untuk masuk Nasrani, masuk Yahudi normal. Ketika mereka tidak mau, dibuatkan parit. Ada yang mau buatkan parit, masukkan dalam parit, dibakar. Itulah kisah dalam Al-Quran yang disebut Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud. Asalnya dari sini peristiwanya. Tapi ada 1, 2, 3 orang yang lolos, lari ke pusat kerajaan Nasrani dunia waktu itu. Di mana letaknya? Di Abyssinia, Habasyah. Lari ke Habasyah, minta tolong. Siapa Raja Habasyah yang panjenengan kenal dalam sejarah? Habasyah. Raja Najasyi atau Negus? Apa bahasa Eropa Negus? Raja Najasyi mengirim pasukan ke Yaman untuk membebaskan orang-orang Nasrani dari kekuasaan Yahudi. Berhasil dibebaskan dengan mengirim siapa? 2 panglima perang. Salah satunya namanya Abroha al-Asram. Dari sini kita mulai. Abroha al-Asram. Berarti Abroha asalnya dari mana? Dari Abyssinia, dari Habasyah. Dikirim oleh Najasyi. Untuk apa? Membebaskan kaum Nasrani yang tertindas di Yaman.
Maka kemudian dia menguasai Yaman, sempat membunuh koleganya, ada dua panglima, Aryad sama Abraham al-Asram. Koleganya ini dibunuh sehingga kemudian Abraham menjadi penguasa tunggal di Yaman. Nah, yang menarik begini, kita mengawalinya. Bapak Ibu dirahmati Allah, tolong dihafalkan ya ketika saya menjelaskan tentang ta'al-fa, karena ini menjadi penting. Bahkan dalam ilmu mustalahul hadis atau tafsir nanti menjadi penting untuk mengetahui pola penafsiran para ulama di masa lalu. Jadi kalau misalnya ini sana mana Pak? Barat berarti Pak, ini Maman di situ ya. Kalau sana barat, sini selatan, benar Pak? Selatan ya. Di selatan, kemudian ini utara. Nah, cara melihatnya begini, udah ya dirahmati Allah, Bapak Ibu dirahmati Allah. Ini Yaman, clear ya? Jelas ini Yaman. Ini Yaman, kemudian ini Mekah, kemudian sapu tangan saya ini Madinah, kemudian tablet saya ini Syam. Syam, Madinah, Mekah, Yaman. Clear ya? Pada saat itu orang-orang yang mau berdagang, perdagangan internasional, itu kalau mau berdagang ke Yaman via darat, berdagang ke Yaman via darat, itu pasti yang dari Syam ini. Kalau ini Syam, berarti ke sana nanti Persia, Bizantium, Romawi Timur. Karena kalau ini Syam, Palestina, Lebanon, Suriah, maka belok ke kiri ke atas sedikit itu kan Konstantinopel sekarang. Itu wilayah Bizantium. Kalau kemudian kita ke sana Syam, ini kemudian ketemu Afrika nanti, terus Mesir dan seterusnya. Nah, yang menarik begini Bapak Ibu, para pedagang di dunia internasional waktu itu, ketika mau ke Yaman, berdagang ke Yaman, itu pasti lewat Madinah, lewat Makkah. Makkah hari itu memiliki pasar-pasar terbaik dunia. Salah satunya Majanah, salah satunya Sokul Ukas, pasar Ukas, pasar Majanah. Ada beberapa pasar, itu dua pasar yang paling terkenal. Jadi kalau kemudian ada pedagang-pedagang dari berbagai negara yang mau ke Yaman, pasti Yaman ini. Dan waktu itu diketahui bahwa Mekah adalah kota yang menjadi pusat ziarah internasional. Karena ada apa Bapak Ibu? Ada Ka'bah. Ada Ka'bah. Penguasa Yaman tadi siapa? Abraham al-Asram. Ya. Dia merasa Yaman ini tidak akan bisa berkembang ekonominya kalau para pedagang itu menghabiskan dagangannya dan bertransaksi secara besar-besaran di Mekah. Mereka kan kumpul di sini, di pusat ziarah. Jadi mereka ada di pasar Majanah, mereka ada di pasar Ukas, gitu ya, untuk kemudian bertransaksi kain, bertransaksi kayu gaharu. Karena kakeknya Rasulullah, namanya siapa Bu? Kakek Rasul. Abdul Muthalib itu lakob itu sebutan. Namanya jarang dikenal, Pak. Namanya Syaibah bin Hasim bin Abdul Manaf. Syaibah itu artinya apa? Wan, putih, uban. Jadi beliau ini sejarahnya ada ubannya sehingga dikasih nama oleh Hashim Syaibah. Anaknya kasih nama Syaibah. Lah yang menarik begini, Syaibah. Beliau ini juga seorang saudagar atau eksportir kayu gaharu. Padahal kayu gaharu kan asalnya bukan dari Jazirah Arab, bahkan sebagian sejarawan menuliskan dari Nusantara. Jadi beliau ini Abdul Muthalib atau Syaibah ini juga seorang eksportir kayu gaharu. Nah tadi saya mengatakan Bapak Ibu bahwa para pedagang ini biasanya menghabiskan waktu banyak di Mekah karena di sini bertemu para penziarah internasional, sehingga kemudian barter terjadi, jual beli terjadi. Di Yaman tinggal sisa-sisa ketika di Yaman. Maka Abraham berpikir, jadi ini kemudian menjadikan kita paham dan tahu kenapa ada tentara bergajah, kenapa mereka ingin menghancurkan Ka'bah. Sebenarnya bukan motif agama, tidak ada kaitan dengan itu awalnya. Jadi Abraham al-Asram ini melihat kalau terus-terusan begini polanya, maka Yaman tidak bisa maju ekonominya. Karena habis di mana? Di Mekah. Maka kemudian yang dia lakukan apa yang paling menarik dari Mekah sehingga orang-orang kumpul di sana? Apa tadi Bapak Ibu? Ka'bah. Maka melihat bangunan itu Abraham al-Asram gitu ya. Abraham melihat Ka'bah. Maka dia membuat bangunan yang lebih indah, lebih elok, lebih besar, lebih gagah.
Kanisatul Adim, gereja agung di Yaman. Dibangun gereja agungnya. Padahal menariknya Ka'bah bukan karena eloknya bangunan, sampai hari ini juga Ka'bah seperti itu saja. Meskipun Ka'bah itu sudah dirombak berkali-kali, Bapak Ibu. Baitullah itu mengalami perombakan berkali-kali. Panjenengan kalau membaca histori Ka'bah, sejarah dari Ka'bah, Ka'bah itu pernah hancur berkali-kali, bukan karena diserang orang, tapi karena Allah yang menghendaki gempa, bencana alam, banjir bandang hebat di masa Rasul usianya 35 tahun sebelum beliau jadi Nabi belum Rasul. Yang beliau meletakkan Hajar Aswad itu kan bangunan Ka'bah sempat roboh karena diterjang banjir bandang. Kenapa rawan begitu posisi? Kenapa Ka'bah itu rawan terserang banjir bandar? Karena Ka'bah itu posisinya seperti di dasar mangkok, Bapak Ibu. Dulu ketika tahun mungkin 90-an dengan umroh atau haji, itu melihat Mekah itu kan dikepung bukit. Kalau sekarang dikepung bangunan, dikepung bukit. Jadi kalau kita berada di Baitullah, dia melihat ke sana ini seperti dikepung bukit. Jadi kalau ada hujan deras turun, itu pasti ngalirnya cepat ke Ka'bah, pasti dihantam keras itu oleh air, sehingga terjadi banjir berkali-kali. Terakhir tahun 80-an atau tahun 79 saya baca dalam sejarah banjir bandang. Jadi Bunda yang dirahmati Allah, itu posisi Ka'bah. Jadi Abraham merasa, wah ini yang menyebabkan orang-orang dari Yaman itu dagangannya habis di Mekah, karena ada pasar Ukas, pasar Majana, dan pasar-pasar yang lain. Maka kemudian dicari apa sih yang menarik dari Mekah? Oh, Ka'bah. Maka kemudian Abraham membangun gereja tadi itu, harapannya lebih menarik dikunjungi. Tapi orang tidak tertarik kepada Ka'bah itu karena bangunannya, bukan, tapi karena sejarahnya, karena aura ideologisnya. Ini adalah agama, ini adalah tempat agama Ibrahimiyah, dalam tanda petik orang-orang Barat bilang begitu. Kalau kita bilang agama Samawi itu ya, yang kemudian menjadikan Baitullah itu sebagai pusat ziarah, ibadah dan seterusnya. Sehingga kemudian Abraham merasa ternyata tidak bisa sini bangun gereja bagus, orang-orang tetap di Mekah. Satu-satunya cara berarti agar supaya para pedagang dan penziarah itu langsung ke Yaman, hancurkan yang menjadi pusat perhatiannya. Sudah. Apa Baitullahnya? Maka disitulah mulai dirancang oleh Abraham serangan menuju ke Baitullah dari Yaman. Menuju mana? Mekah. Perjalanannya hampir 1000 kilo mungkin Pak. Hampir 1000 kilo. Dengan menggunakan pasukan apa? Gajah. Itu menarik. Pertanyaan saya Bapak Ibu, gajah itu apakah binatang Jazirah Arab? Bukan. Kalau gajah itu binatang Jazirah Arab, burung, mungkin orang akan protes pada Allah. Itu enggak, itu binatang enggak kompatibel dengan tempatnya, enggak sinkron dengan tempatnya. Kalau kemudian gajah ditaruh di padang pasir, Bunda, itu ketika nginjak pasti jelek sih, uangnya bergerak. Maka bisa dipastikan bahwa gajah bukan desain Allah untuk binatang yang hidup di gurun. Makanya tadi kita sudah sepakat sejak awal, Abraham dari mana tadi? Afrika, dari Abyssinia, dari Eritrea, dari Habasyah. Jadi kita sudah sepakat Abraham dari Afrika. Jadi gajah itu binatang Afrika. Diboyong oleh Abraham. Untuk apa? Nyerang Baitullah. Dan tentara-tentara yang dibawa juga tentara-tentara dengan profil tubuh orang-orang Afrika. Mereka kemudian bergerak menuju ke Baitullah sampai terjadi penyerangan itu ya. Kemudian menjadi fenomenal karena Allah memprasastikan peristiwa itu dalam surah Al-Fil. Al-Fil ini apa sih dibaca ibu hamil? Betul ya? Kalau ibu hamil baca apa? Surah Yusuf. Ini unik loh Pak Irfan. Surah Yusuf. Kira-kira harapannya apa? Oh gampang kayak Nabi Yusuf. Coba bayangkan Pak. Ini ibu-ibu loh Pak. Jangan-jangan Bapak juga nyumpot gitu kan. Ayo baca surah Yusuf bareng-bareng biar anak kita seperti Nabi Yusuf. Itu saya lihat bapaknya, ibunya.
bapaknya apa bisa gitu. Namanya anak itu pasti ngikutin DNA orang tua, gitu loh. Anak saya pasti mirip saya atau istri saya. Kok pengen mirip orang lain itu justru mencurigakan. Dan uniknya begini Pak, kalau saya tanya, pengen seperti Nabi Yusuf. Pengen itu kalau kepada Allah, wong kalimatnya saja untuk fisilmi kafah. Masuk Islam itu harus kafah, nggak boleh seperti prasmanan, ambil yang pengen, yang nggak pengen nggak diambil. Itu prasmanan beragamanya. Lah berdoa kayak begitu. Seringkali kita itu pengen enaknya. Ya Allah, semoga anak saya secakap Nabi Yusuf, tapi tidak dengan ujiannya. Ya Allah, semoga saya punya anak seperti Maryam, tapi tidak dengan ujiannya. Padahal kan satu paket, bahwa orang mukmin itu ujiannya pasti berat. Khawatir saya begini Bapak Ibu, kalau kemudian disalah maknai ya, pengen anak cakep baca surah Yusuf, nanti kalau pengen anak ketika lahir badannya gemuk baca surah Al-Fil. Nah ini berhubungan dengan Al-Fil tadi. Ibunya baca Al-Fil, baca Al-Fil. Kenapa sih Bu? Saya pengen anak saya lahir 5 kilo. Ternyata lahir 3 kilo, berarti kebanyakan baca surah Al-Baqarah, sapi agak kecil dikit. Ini guyon aja Bapak Ibu, mohon maaf ya, untuk mengkaitkan dengan surah Al-Fil tadi. Surah Al-Fil itu. Nah, sekarang kita masuk pada kelahiran Rasulullah SAW. Ketika Abraham menyerang Baitullah, itu tidak tepat bareng dengan hadirnya manusia paling mulia ini. Para ulama berbeda pendapat, ikhtilaf dari sisi tanggal maupun hari kapan Muhammad bin Abdullah dilahirkan. Ada sebagian yang menyebut Rajab, ada sebagian yang menyebut Safar, dan mayoritas di antara para ulama yang pendapat yang masyhur kita dengar dan kita akui adalah Rabiul Awal, hari Senin tanggal 12. Tapi kalau kemudian kita mau jujur, itu para mu'arikh, para sejarawan Muslim, kelas fakih, pendekar-pendekar sejarah Islam terbaik itu berbeda pendapat. Tapi kemudian kita sepakat saja yang masyhur di kalangan umat, masyarakat, ulama, penulis tarikh adalah 12 Rabiul Awal, hari Senin. Itu beberapa minggu setelah kejadian hancurnya pasukan Gajah. Ketika Rasulullah SAW lahir, kita lihat desain Allah Pak ya, ini karena waktunya tidak panjang, saya percepat, saya bagi periodenya jadi 3 biar mudah gitu aja. Jadi kehidupan Rasulullah SAW itu konsep timeline-nya. Yang pertama dari lahir sampai beliau menikah. Dari menikah sampai beliau menjadi Nabi atau Rasul. Dari menjadi Nabi dan Rasul beliau sampai hijrah ke Madinah. Ini pembagian timeline untuk memudahkan. Dari mulai lahir sampai menikah. Bagaimana Allah mendesain kehidupan nabinya ini Pak. Masya Allah, ternyata luar biasa. Yang pertama, beliau hadir, beliau lahir dari seorang ibu yang keluarga besar dari wanita dan laki-laki ini, ibu dan ayah beliau ini adalah keluarga besar yang sangat terhormat. Ibunya, Ibunda Aminah binti Wahab dari Bani Zuhra. Ini salah satu kabilah besar di Makkah. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW lahir dari keluarga besar Bani Hashim. Dua-duanya Quraisy. Bani Zuhra itu Quraisy, Bani Hashim itu Quraisy. Quraisy itu keturunan Fihr. Ya, bapaknya Qusay bin Kilab. Jadi Bunda yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW lahir dari sepasang orang tua bangsawan, sepasang orang tua dari keluarga yang terhormat. Keluarga yang sangat dihormati, ya. Bani Zuhra dan Bani Hashim. Berikutnya yang kedua, Rasulullah SAW ini lahir. Ini unik, tapi kemudian sering saya bawa, sering saya sampaikan di panti-panti asuhan. Rasulullah itu lahir ketika ayahnya sudah meninggal. Itu kan sudah dikenal, ya Bapak Ibu, ini masyhur. Rasulullah lahir tanpa tahu wajah ayahnya. Abdullah sudah meninggal beberapa bulan sebelum Rasulullah. Maka selalu saya sampaikan kepada banyak orang tua yang single parents, ibu saja, suaminya sudah tidak ada, bapak anak ini sudah meninggal. Selalu saya katakan,
Banyak tokoh-tokoh hebat dalam Al-Quran, tokoh-tokoh hebat dalam Al-Quran itu yang tumbuh dewasa, besar, berkembang tanpa didampingi ayah, tanpa didampingi Rasulullah SAW. Ismail alaihissalam. Gimana? Siapa yang mendampingi tumbuh kembang Ismail? Siapa? Hajar. Bukan Hajar bahasa Indonesia, betul. Sayyidatina Hajar. Hajar. Kemudian yang ketiga, jadi Ismail itu tumbuh besarnya tidak dengan Ibrahim, Nabi Ibrahim di Hebron, di Syam. Nanti membersamai Ishak, gitu kan. Kemudian yang ketiga, Isa alaihissalam. Didampingi ayah berapa itu? Bahkan tidak ada ayahnya. Tidak ada ayahnya. Sunatullahnya oleh Allah dipatahkan. Tidak berlaku sunatullah. Hukum alamnya tidak berlaku bahwa manusia itu hasil pertemuan sperma dengan sel telur. Tidak berlaku itu untuk Isa alaihissalam. Ismail, Isa alaihissalam, Rasulullah SAW. Yang keempat, Musa alaihissalam. Musa didampingi ayah berapa itu? Betul. Bahkan sejak kecil Nabiullah Musa alaihissalam ini dihancurkan oleh ibunya atas perintah Allah. Wa auhayna ila ummi Musa, dan kami wahyukan kepada ibundanya Musa untuk menghanyutkan anaknya di sungai Nil. Berarti yang mendampingi Musa besar bukan ayah, tapi nanti Yokabad ibunya dan Miriam kakaknya serta Asia binti Huzail istri Firaun. Jadi ini orang-orang yang hidup besar, lahir, tumbuh, berkembang tanpa didampingi ayah. Tapi bisa mereka jadi orang hebat, Bapak Ibu? Super. Musa alaihissalam itu, bahkan Musa alaihissalam itu nama Nabi, Pak, nama Rasul yang paling banyak disebut dalam Quran. Bukan Rasul, bukan Muhammad SAW. Musa itu 136 kali, Rasulullah itu 4 atau 5 kali, Ibrahim 86 kali. Musa paling banyak. Dan Musa ini tumbuh kembang tanpa didampingi. Jadi sekali lagi ada rahasia besar yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada banyak orang-orang besar yang kemudian hadir, tumbuh, berkembang tanpa didampingi ayah mereka. Sehingga tidak ada alasan bagi ibu yang kebetulan suami sudah dipanggil Allah, kemudian mendidik anak, mengembangkan potensinya, kemudian merasa boleh saja diuangnya bapak ibu berbohong. Ini kalimatnya orang. Maka caranya bagaimana? Ini di bab lain gitu ya. Tetapi kemudian paling tidak saya ambilkan satu saja, satu cara yang Ibrahim Rasulullah SAW meninggalkan kepada kita ya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggalkan kepada kita. Apa caranya? Dalam surah Ibrahim ayat 37. Sekaligus untuk menggambarkan situasi Mekah hari ini. Nabi Ibrahim itu di dalam surah Ibrahim ayat 37 disebutkan oleh Allah beliau meninggalkan istri dan anak di Wadi Ghairi Dzar'i. Di wadi itu pangkal panjenengan di Madinah, di Makkah atau antara Makkah Madinah atau ke Taif itu ketemu tempat-tempat yang seperti aliran sungai kering. Namanya wadi. Tempat-tempat yang kalau pas hujan deras dia akan jadi penampung-penampung. Biwadin Ghairi Dzar'in, begitu kata Allah dalam surah Ibrahim 37. Jadi Ibunda Hajar dan Ismail itu ditinggal Nabi Ibrahim di wadi, di lembah yang tanpa tanaman, tanpa wasa, tanpa sumber air. Itu kalau Nabi Ibrahim kita lakukan hari ini, Pak, pasti dituntut Komnas HAM. Beliau meninggalkan istri dan anak di sebuah tempat tanpa kuasa, tanpa tanaman, tidak ada pertumbuhan, tidak ada masyarakat yang hidup di sana, kosong, lontong, sepi. Ditinggal Nabi Ibrahim atas perintah Allah. Makanya Ibunda Hajar itu ketika Ibrahim meninggalkan beliau, karena asal usul Rasulullah kan dari Ismail nanti. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Ibunda Hajar itu sempat berteriak, apakah engkau akan meninggalkan kami di sini, wahai suami? Nabi Ibrahim tidak bisa nolak. Beliau terus menghadap ke utara, mau kembali ke Hebron. Teriak lagi Ibunda Hajar, apakah engkau akan meninggalkan kami di sini, wahai suami? Ibrahim tidak nolak. Akhirnya pertanyaannya diubah. Jadi Bu, kalau ngobrol dengan Bapak 2 kali nggak dijawab, ubah pertanyaan. Ibunda Hajar merubah kalimat ini. Apakah ini perintah Allah, wahai suami?
Dan Nabi Ibrahim cuma mengatakan bala, nama, iya. Sehingga Ibunda Hajar mengatakan, jika ini perintah Allah, kembalilah engkau, karena Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Masya Allah, ini istri yang super. Kalau saya habis dari Madiun pulang ke Kediri di hutan Saradan jam 1 malam, bilang sama istri saya kebetulan libur hari ini, nih saya manggilkan anak saya ini, nih sampai tak tinggal lagi di hutan Saradan jam 1 malam. Istri saya gak akan tanya, Mas apakah ini perintah Allah? Tapi pasti langsung begini aja, terus. Artinya Ibunda Hajar itu Masya Allah, sosok luar biasa. Kita kembali pada Rasulullah ya. Jadi kelahiran beliau 12 hari Senin. Beliau ini memiliki truk kalau ke atas, nanti ketemunya Ismail alaihissalam. Antara Ismail dengan Kanjeng Nabi, boten Nabi, boten Rasul. Yang ada dari mana? Ishak. Ibrahim punya anak sinten Pak? Ismail, Ishak. Ishak punya anak sinten? Yakub. Yakub punya anak sinten? Yusuf. Jadi para nabi itu hadirnya dari sini. Dan Allah menyebut dan Allah memanggil Yakub dengan panggilan apa dalam Quran? Israil. Maka keturunan Yakub disebut Bani Israil. Orang-orang Yahudi Makkah itu mereka mengklaim sebelum datangnya Rasulullah hijrah ke Madinah. Mereka mengklaim bahwa nanti nabi-nabi yang terakhir itu akan turun dari terah kami pilihan. Dari Ishak. Tapi ternyata yang turun dari mana? Kecewa apa bodoh kira-kira? Kecewa. Meskipun mereka tahu bahwa Muhammad itu Nabi, menolak karena kecewa. Ada nggak Pak orang menolak kebenaran karena kecewa? Semuanya. Berarti itu ada sifat-sifat orang Yehuda. Yehudanya digoda oleh iblis sama syaitan yang ada. Baik, jadi Rasulullah itu keturunan Ismail. Adnan nanti ke atas terus Ismail. 5 atau 6 keturunan ke atas, di atas Adnan itu Ismail. Jadi Rasulullah SAW itu keturunan Ismail dan dahsyatnya Al-Quran. Setiap bahasa Al-Quran itu mengandung makna yang luar biasa. Jadi Allah itu memanggil Ismail dengan Ishak itu beda. Allah itu menyebut Ishak dengan istilah, dengan panggilan, dengan laqab Ghulamun alim, cerdas, pandai, pintar, brilian. Tapi Allah memanggil Ismail dengan sebutan Ghulamun halim, lembut, beretika, adabnya luar biasa, penyayang, penyantun. Ini Ismail. Maka Rasul nanti paling dominan itu sifat-sifatnya Ismail. Yang paling dominan, meskipun Rasul juga apa-apa orang yang sangat cerdas dan brilian. Dan bagaimana cara Allah mengembangkan beliau? Yang pertama tanpa ayat tadi itu. Kenapa ini menjadi penting Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Karena ternyata kadang, tidak semua kadang ada banyak orang yang minder, tumbuh besar, dewasa dan seterusnya. Karena ayahnya hebat, jago, luar biasa, dan dia merasa tidak sebagaimana ayahnya, sedangkan masyarakat selalu membanding-bandingkan dia dengan padahal bapaknya luar biasa, anak koyong ini. Itu terjadi pada saya sempat terjadi pada saya bukan karena hal-hal seperti ini, tapi bapak saya itu di samping kiai kampung gitu lah Pak di Mojokerto. Saya asli Mojokerto Pak, cuma tinggal di Kediri sudah 25 tahunan. Jadi Bunda yang dirahmati Allah, bapak saya itu kiai kampung, pekerjaannya reparasi radio TV, reparasi di pasar. Lah karena bapak saya buka kursusan, ada guru saya juga ikut kursus di sana, guru SMP saya. Pas kemudian praktek di kelas, praktek menggunakan tes pen itu Pak, Pak Satu SMP. Lah kok saya pakai tes pen nggak bisa Pak?
Saya disuruh oleh guru saya untuk beri contoh karena tahu kalau bapak saya itu orang elektro. Maju. Ini naskahnya tunjukkan pada teman-teman bagaimana menyalakan. Saya masukkan gini aja Pak. Saya pegang. Guru saya langsung marah. Bapak ini pintar elektro, anak resol. Dan tinggal nempelkan jempol di belakang. Ya Allah. Ini contoh ya. Jadi salah satu ini. Ada sekian banyak alasan yang sangat rasional dan penuh hikmah kenapa adanya Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan ayahnya meninggal. Berikutnya kemudian beliau tumbuh dewasa gitu ya, tumbuh dari mulai 0 sampai sekian bulan dengan ibu dengan keluarga besarnya. Sampai kemudian usia beliau mungkin beberapa minggu masuk 1 bulan. Orang-orang dari Bani Sa'adah datang ke Mekah. Jadi begini, ada ungkapan kalau di Indonesia ada nggak dikenal di Jawa ini bulan-bulan nikah? Konten nih, napa bulan apa? Bulan nikah. Besar, kecil bukan ini. Besar itu maksudnya itu Zulhijjah, kemudian Syawal, kemudian ya bulan-bulan itu ya. Rajab jarang-jarang ya, padahal di bulan mulia. Di bulan-bulan itu banyak orang menikah. Dan kalau kemudian katakan di Jawa, bulan besar banyak orang menikah, bisa nggak kemudian diprediksi bulan kelahiran anak? Banyak anak yang lahir. Sakit apa boleh diprediksi kira-kira? Bisa. Kurang lebih 10 bulan setelah itu atau 11 bulan setelah itu akan banyak anak-anak. Dan dulu orang-orang dari Bani Sa'ad bin Bakar itu begitu. Wanita-wanita yang ada di sana itu Pak, pekerjaannya salah satu yang mereka andalkan adalah ngojekin ASI. Ada ojek motor, ada ojek mobil, ada ojek kayu. Ini ojeknya ASI. Air susu ibu. Jadi mereka menjadi orang-orang yang melakukan proses rodoah, menyusui. Itu pekerjaan dari para wanita di Bani Sa'ad bin Bakar. Pertanyaannya, kenapa kita nggak pernah bertanya, kenapa ya wanita-wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar ini menjadi wanita-wanita yang oleh bangsawan-bangsawan Mekah dianggap paling layak menyusui anak? Ada itu dalam pelajaran atau dalam tinjauan sejarah maupun medis dasar. Bani